homeless di sana fashion parah. Daripada Seriusan? Gue dikira homeless malah di sana. gue pasti bakal seneng banget sih buat mix and match baju di sana. Terus Kan gak merasa sendirian juga kan? iya, Karena lingkungannya bener-bener. mendukung. Kalau misalnya di Indonesia nih kita terlihat beda sendiri atau kita terlihat fashionable sendiri walaupun freak cuma ke banget. mall. Nanti ini viralin di Twitter. Iya. Menurut gue makanan Jepang itu aja. Sushi ramen. Bukan, bener-bener kayak sushi, ramen, karage, Chinese food. Oh, ya. Sampurasun semuanya, selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Gue disuruh opening padahal ini idenya punya Eno, ya? Ini ide dia aja. Nah, ide gue. Oh, ide lu? Iya. Oke, apa nih? Kita mau ngomongin apa nih? Kan gue gak pernah ke Jepang nih. Iya. Sama, gue juga belum nih. Gue gak nanya lu. Nah ini kan kan ini kan Dika sama Kuyup sama Eno kan udah pernah ke Jepang. Saya watashi. Nah itu kan pasti di Indonesia sama Jepang kulturnya beda dong. Betul. Iya, betul. Nah kalau di Jepang ada gak sih kultur yang lu tuh kayak apaan sih nih gitu, ya lu gak suka gitu. Nah, gue gua- nanya kan gue gak pernah ke Jepang. Nah ini kita mau tanya lu dulu. Lu kan denger nih. Kira-kira Oh, iya, kira-kira bener. yang lu denger apa dan menurut lu gak suka. Terus gua sama Kuyup sama Dika bisa kasih opini sebagai yang udah pernah ke Jepang dan Yes. cukup lama gitu ke Jepang ya. Kebetulan kan gue dengernya juga dari Dika ya. Kok gitu? Kan kemarin dia cerita. Oh iya. Habis dari Jepang itu ada ini apa jasa ngintip. Bukan jasa ngintip. Enggak, maksudnya lo mau ngintip bayar. Bukan jasa. Itu permain wahana. Ya iya itu kan di sini kan nggak hal yang lumrah. Tapi di sana tuh kayak ada Oh iya. tempatnya sendiri gitu loh maksud gue. Kayak tempat untuk apa sih entertainment. Memprovide gitu ya. orang mesum. Iya. Iya, Tapi gue nah. gak benci sih. Oh. Kan yang dia yang kita tanya. Oh, iya. Lu kenapa? Kalau Kira gue gitu sistem apa podcastnya. Saya menyebutkan saya sanggah. Apakah kamu benci? Tidak. Enggak. Oke, ya itu bener ada. ya itu maksud gue Itu kayak. kan bukan kultur, itu fasilitas. Habit culture atau tradisi. Iya tapi kan di sini itu kan bukan sebuah. Ya beda, itu kayak apa ya gitu. Iya maksudnya di sana itu kan wajar no. Di sini nggak. Oke, berarti gua coba apa ya parafrase lagi bahwa lu nggak suka kultur Jepang yang Yang cukup memprovide orang-orang mesum. Iya. Oh iya betul sih. Karena orang mesum itu kan harus diajarin. Jangan mesum gitu maksud gue. Diajari. Oh, maksudnya gitu. Gimana? Jangan mesum. Iya. Malah di provide kan aneh. Ya gue setuju sih kalau lu ke Kabukicho yang dimana literary red districtnya Jepang gitu ya, itu banyak Ya. banget fasilitas yang memprovide orang-orang Jepang buat mesumnya keluar. Itu bener. Iya, katanya Hasan mau ke sana. Oh gitu. Oh, lu nanya gua. Baulah, Ya. kan Kabukicho itu adalah Kamurocho dari game Like a Dragon. Yes. Jadi gua mau lihat itu. Oh ini enak kayak oh ini bahasa enak nih. Iya, Oh iya. ini nih pasti Haruka ditampar sama Kyayu Di sini, ya. Tapi overall gue paling gak suka Kabukicho sih. Kenapa? Kenapa? Iya. Bukan tempat untuk kita. Karena kita bukan penikmat. Iya. Ya, kan kita polos. Tapi bro. katanya lu tidak benci. Lu tidak benci. Nggak benci dong. Justru karena ada tempatnya seperti itu, jadi orang-orang tidak melakukan sembarangan. Ya kalau ngomongin Red District kayaknya udah jadi culture Jepang sih ya. Iya. Dan emang banyak banget yang nge-provide hal-hal aneh di sana dan gak hanya di Kabukicho, mungkin di tempat-tempat lain. Tapi gue nggak tahu apakah itu menjadi culture, ngerti gak sih lu? Gue pengen yang pengen gue omongin tuh kayak misalnya nih di Jepang nih bener-bener lu kayak bener-bener dituntut untuk jadi bersih, buang hygiene, sampah buang sembarangan. sampah, nggak boleh sembarangan. Terus Kan bagus. iya, Bagus, ada nggak yang bagus. ya maksudnya kan nggak semua yang bagus lu suka, bisa jadi lu terpaksa ngelakuin, Iya. tapi ya kayak ya udahlah gitu. Ada nggak kira-kira mungkin di antara lu berdua yang dengar-dengar doang. Tapi kalau misalnya belum ketemu, gue mulai dari Dika sama Kuyup dulu deh. Ini. Apa yang lu berdua kan udah pernah ke Jepang tuh ya? Iya. Nah, apa yang culture-nya ya oke sih, tapi lu sebenarnya malas untuk ngelakuin itu. Kalau nggak usah lah gitu. Kalau dulu nih. Lu deh. Gue dulu. Oke, satu ya. Iya. Ternyata orang Jepang tuh gak suka ngeliat orang kita lagi makan sambil jalan. Iya. Jadi kan itu memang harusnya nggak boleh. Iya emang nggak Iya, boleh, nggak boleh. dalam kesehatan Itu medis juga unwritten nggak boleh. rules, itu unwritten rules. Ya, itu yang kita pengen ngomongin itu unwritten rules-nya. Walaupun pada konteksnya gue tuh ya cuman makan cemilan aja Famichiki yang itu hand pocket banget kan. Jadi kita bisa makan dipegang jalan. pakai tangan sambil jalan. Tapi ya namanya itu. Lu diliatin satu Jepang. Iya, Satu Jepang. satu Jepang juga. Jadi tiap gue jalan tuh kayak ada orang yang lihat yang lirik sih. Bombastic side eye gitu Ya ya. kayak gitu. Jadi kayak Itu tau gak dia dalam hatinya bilang tau ih
gitu. Itu enak sekali Famiciki, aku juga Iya, mau. aku juga mau. Aku beli abis ini. Iya kayak gitu. Lu Tapi kan dipikirin ya gaijing asu gitu. lu terlalu overthinking yuk. Sebenarnya dia ngeliat kayak kayaknya enak juga tuh Famiciki Beli kali ya, gitu. beli Iya gitu beli. Enggak sih, tapi perlu gue koreksi, emang beneran orang ngomong. Orang tuh bener-bener ngasih tampang gak suka. Beneran. Emang mereka tuh literally gak suka. Karena mereka tuh tidak vokal, tapi dia lebih ke di belakangnya. Oh iya. Tapi gue rasa banget sih. Gue pernah digituin juga tapi bukan makan di jalan. Apa? Waktu Oh, yang waktu ini apa? Lu handstand di jalan itu? Oh yang lu joget surfboard. Iya. orang di sampur gak ada siapa-siapa. Siapa tahu ada orang Jepang. Gak ada. Ini bahas habis sih. Jadi kan gue mendarat itu pas jam pulang kantor. Gue bawa koper. Gue naik kereta umum. Oh iya. Itu kayak di, gue nggak tahu tapi kayak ngerasa kayak diliatin gitu di sini. Iya. Karena kan bawa apalagi kan gue bareng anak-anak lain. Iya. Jadi banyakan gitu. Iya. Lu pasti diliatin karena lu kayak Iya. lu dianggap apa sih? Ya, Cannot treat the air. Ini orang pulang kerja lu malah bawa koper. Iya. Kereta. Tapi Lagi diomongin aja lu di grup WA-nya. Di grup iya. Mereka ada grup WA gitu kan. Ada- Kono itu. Kono gaijin. Iya. Asudes. Iya, sudah. Bahasa Jepang dia ada. Emang itu gue merasa kayak nggak ganggu juga. Gue Iya. kalau jadi orang lokal sana terus kayak pulang kerja ngeliat orang bawa koper banyak gitu bakal ngertiin juga sih. Oke, kalau dari ini apa Dika ada nggak tadi kan udah ngomong nih sekalian. Aduh, apa ya? Sebenarnya yang cuma kepikiran di kepala gue itu yang kalau masuk ke restoran, misalkan 4 orang, 4-4 harus beli makan. Oh ya, itu bener harus gitu. Apa? Cuman gue nggak gimana ya? Gue lebih ke nggak apa-apa gue harus beli apa segala macam. Cuman kan kalau kita bergrup nih datang suatu restoran pengen nongkrong doang, kasihan juga. Misalkan ada yang mau ikut nongkrong doang tapi nggak mau ikut beli. Kalau gue mah nggak apa-apa beli aja. Cuman gue agak concern sama ini orang lain gimana nih kalau nggak mau beli. Kesian kalau mau Itu ikut kayak nongkrong tapi nggak harus ada duit. atau kayak semacam Itu unwritten rules, jadi kayak Unwritten, ya benar. kalau misalnya ditanya untuk berapa orang gitu kan, misalnya Hitori sendiri ya udah makan sendiri gitu, Futari lu makan berdua ya berarti lu literally 2 orang makan, bukan 1 orang nemenin 1 orang makan. Gitu. Harus pesen, pasti akan ditanya gitu loh. Pesen air doang boleh gitu? Boleh nggak? Kagak Sebenarnya air di Jepang kan gratis, jadi kagak bisa mesen air, udah air pasti otomatis gratis. Iya. Cuman lu udah pasti harus kayak ya misalnya nih kayak gue bertiga nih Sanin Des gitu kan. Iya, Sanin Des. Gue pengen berdua makan sama Dika, tapi Iya. gue kayak cuma nemenin gue doang. Aduh kenyang gue misalnya gitu. Kagak bisa udah mesti tetep. Tetap bayar. Ada beberapa restoran yang pakai bayar billing service buat makan di tempat tuh ada kayak gitu. Jadi ntar lu hitungannya kebayar juga. Ya udah lah. Berarti Jadi emang lu emang harus makan. Oh, ya udah makanya. kalau nggak bisa ke Jepang San. Iya. Emang gak cocok berarti Jepang buat lu. Cocok ya. Apalagi kalau misalnya mau ikut nongkrong gak ada duit nih. Kesian banget ya. Iya. Iya kayak, nggak bisa. nongkrong yuk. Aduh gue Nah ini Hasan kalau tinggal di Jepang dia yang orang-orang di Kabukicho tau gak lu? Yang nggak nongkrong nggak punya duit tau gak lu? Yang di depan nongkrong doang kagak masuk toko mana-mana cuman ngiter Ngobrol, bikin circle sendiri. bikin stiker sendiri. Gak ada duit gue. Jongkok di depan mall Kita itu. nongkrongnya sini nih. Bau Bikin beda. TikTok. Iya beneran kayak gitu di Kabukicho. Iya. Seriusan. Mereka tuh bukan gembel, mereka orang yang nggak mau nongkrong di dalam kafe, mereka pengen Lihat aja. nggak ada. Ada main. Orang-orang bandelnya gitu, kalau orang bandelnya gitu. Nah, kan label. Nggak jelas. Tapi ya kalau lu mau ngelihat kayak the worst generationnya gitu loh, kalau kata orang-orang kayak One Piece dia gitu yang rebel yang ini, yang tidak sesuai kultur Jepang ya itu Kabukicho itu. Ntar di luar-luar lu bakal ngeliat yang jongkok doang, rokok doang, goda-godain cewek, goda-godain cowok. Terus dia ada yang juga yang kayak mereka tuh sebenarnya pelajar tapi nongkrong gitu, atau sebenarnya punya rumah tapi malah tidur di situ ada. Jadi kayak banyak banget lah. Kalau orang-orang bilang ya lu mau lihat the worst of Japan ya katanya ke Kabukicho sono. Gitu. Bahkan lu bisa melihat seorang cegil tapi homeless di Kabukicho. Wah itu rame banget San. Kayak cocok buat lu. Jadi banyak banget di sana cegil-cegil yang butuh cowok seriusan kayak Dan cowoknya kayak lu. iya cowok nggak jelas kayak lu beneran. Jalan kan. Serius Cegil, bro. Oni-chan terbegituin kayak Iya, digoda-godain. Oni-chan. Oh yang takai-takai itu gue yang di Instagram. Iya tapi itu kan Iya. ini beneran kayak pengen nyari Tempat tinggal. guardian provider gitu. Tapi dia cegil-cegil yang emang dandan bajunya giaru parah gitu loh. Oh gue gak demen Giaru Kan lu masalahnya. kan lu suka Jirai Giaru. kayak Lu Kagak. suka Akane. Ya lu enggak Kan bukan Giaru ya.
Nggak dia dibacot banget kayak lu banyak banget pilihan kayak lu bisa I got my type dude. Makanya gue gak pernah punya cewek. Kalau gue pilih-pilih. Padahal enggak. nggak punya cewek karena pilih-pilih. Si asik Iya, banget kayak Iya, gue kayak lu pikir lu gue main. Enggak. Gue respect. Lihat nih, Gue gue di respect. tengah, gue center of dunia bro. Iya, karena dia ada pendirian, gue respect kok. Iya. Aman. Baru kali ini dia ada pendirian, aman respect. Iya. Iya, gue tuh center dunia aja. Seakan-akan dia bakal dipilih. Kayak kalau udah ketemu yang cocok sama lu emang mau sama lu? Gak mau lah. Kalau gue ya budaya Jepang bener oke aja, gue suka buang sampah nggak boleh sembarangan, gue banget. Nggak ngerokok di sembarang tempat, gue banget. Nggak boleh ngelawan arah, walaupun gak ada motor, kalau itu lampu merah ya merah lu diem gak gerak. Ya, nggak boleh Walaupun jaywalking. sepi jalan gak ada orang. Iya, walaupun Gak ada motor, gak ada mobil. Tapi ada beberapa hal yang gue nggak cocok sama budaya Jepang dan mungkin gue nggak bertahan adalah sebenarnya menurut gue makanan Jepang itu aja. Oh ya, sushi ramen. Bukan, bener-bener kayak sushi, ramen, karage, Chinese food. Oh ya. Kayak Gak ada telur gulung, cilor gitu. enak, gue doyan. Gue suka banget ramen, gue suka banget sushi gitu. Waktu gue di Jepang 2 minggu juga kayak nggak bosan-bosan. Tapi kalau gue evaluasi Tinggal gitu ya, gitu ya. kalau gue 2 bulan makan sushi sama ramen kayaknya Ini juga Iya. ya. agak-agak gumoh ya gitu. Iya. Maksudnya Bosen. gue merasa makanan mereka tidak terlalu bervariasi Iya, dalam. agak bervariasi. Iya. Bener. Contoh nih ya, kalau lu ke restoran Padang itu bosan meter lu tuh lebih jauh daripada lu ke makan Makan ke sushi. restoran sushi gitu. Iya, ngerti, Sushi ngerti, ya ngerti, rasanya ngerti. daging fresh, Ya udah fresh. ikan fresh, Wasabi. Sama nasi Dan asam. ikannya lembut, ikannya rada nggak lembut, sama Iya. ikannya agak sedikit kenyal gitu. Ngerti gak sih kayak? Iya, ngerti. Ya either lu ikan tuna sama ikan salmon gitu kan. Iya. Nah kalau di Padang tuh kayak Macam-macam ya. Udang, ada ayam. ya kayak ada variannya apa. banyak banget dan bisa Jange. Iya jange. Kayak bosan lu tuh masih ada bosan pasti Iya, tapi masih kayak bosan lah, tapi Iya, bisa gitu. nyoba yang lain lah. Bisa nyoba kombinasi yang Iya. lain. Dan yang paling fatalnya adalah ketika pun gue pengen coba yang western food atau fast foodnya nggak ada saus. Nggak ada yang cucut. Nggak ada. Yang bisa yang bisa dibanyakin. yang bisa lu tumpahin satu meja. Nggak ada. Nggak ada saus. Nggak ada saus tomat, saus gitu nggak ada. Bisa Iya minta sih. kontak Nggak. gitu. Gue udah coba. Apa tomato onegashi. Gua udah coba. Nggak bisa. Tomato nih guys. Nggak ada. Cesario kalau nggak salah masih ada saus deh. Ya nggak sih? Enggak, itu Tabasco. Dan itu pun lu mesti ke Caesarea, men. Iya sih, bener. Mesti Caesarea. Itu Iya, pun iya. request. Iya. Itu pun request. Bener. Karena kan Tabasco itu part of pizza kan biasanya. pizza, Tapi kalau lu burger atau fried chicken nggak ada saus. Gua makanan Jepang tuh enak tapi gua nggak tahu bisa bertahan berapa lama gua di Jepang untuk makan yang Itu. bento, Itu aja. sushi, ramen, karage, Chinese food yang nggak ada saus. Terus minuman-minuman lucunya, kari, sashimi. Udah itu doang ya. Muter gitu, rotate lagi. Kalau ya gitu, kalau liburan udah happy, apa abis itu Bosen. Kayak buat liburan oke lah. Cuma kalau Buat liburan tinggal oke. di sana kayak setiap hari makan Itu Gue yang mau gua sih sempat- tinggal di sana tuh bilangnya. ya gue tetap pengen tinggal di sana, cuman gue lagi berpikir gitu ya, apakah gue Kayak siap belum kebayang ya. gua, Iya. maksudnya sekarang lu bayangin deh kalau di Indonesia gitu ya, gue aja kayak apa ya, pecel lele itu kan makan Iya, enak, bosen udah. ganti ayam. gantinya bubur ayam gitu loh, enak Iya, jauh gitu. iya. Terus kan lu kan juga suka ini kan nyoba-nyoba makanan sekitar sini Iya, kan. nyoba-nyoba. Kebuli lah. Ada nasi kebuli, ada Ada apa namanya? seafood, ada sate gitu kayak Sate. banyak banget Banyak, gitu. Yang gak Indonesia juga ada misalnya kayak Bahkan sate pun ada sate, Iya, ada sate ada padang, sate ada Padang, sate ada ini. taichan, kayak serius banyak gitu. variasinya terlalu banyak kita di Indonesia dan udah terbiasa. Gue tuh kalau makan banyak pilihan di sini. Iya. Pas di Jepang gue bakal kayak Itu lagi. gue sempet ngerasain mungkin kalau gue sebulan kayaknya bakal kena sih, itu bakal akhirnya gue nge-stuck di Situ ini lagi gitu loh. Karena waktu itu gue mencoba untuk beda waktu beberapa hari terakhir gue makan ini apa Matsuya gitu kan. Iya. Matsuya kan lu tau kan Matsuya. Gue makan Matsuya, gue coba menu yang lain, pas gue coba dipikir-pikir sama juga, ngapain gue pesen ini gitu, ketika lu. ya. Di menu sama aja anjir. Jadi makanan sih, gue kalau misalnya Jepang sangat gue sayangkan tidak terlalu rich culture. Gas, karena perbandingannya Indonesia yang Makanan, rich iya. banget sama makanannya. Soto aja kita ada beberapa varian. Soto Banyak. Lamongan, soto Solo, soto Betawi, Soto soto Padang ada. Soto mie. Ya soto mie, soto kambing, soto banyak banget, soto daging, soto ceker, soto bening, bening. soto Oh, banyak banget soto. apa kalau Kalimantan soto apa namanya? Soto. Soto Banjar. Soto Banjar, Soto. Iya. terus lagi soto. Lucu banget lu.
Nah lu ada ketemu gak nih kultur yang Gua lu kira-kira belum. lihat di anime atau apa dan lu gak suka? Kalau Apa gue ya? sih lebih ke mungkin work culture-nya ya. Oh. Ya, work culture Kan jelas. kalau di Jepang itu kan kayak semua orang ambisius banget Ya. kerja kan. Bahkan sempat kayak mereka tuh gini, kalau misalkan gue libur tapi gue ngeliat temen gue kerja tuh kayak gue nggak produktif nih, jadi gue harus kerja karena kayak mungkin mereka ngeliat environment mereka kan semua kerja. Jadi di luar tuntutan dari perusahaan, mereka udah terbiasa yang namanya kayak ya produktif kerja gitu. Jadi kayak itu sih yang kayak sebenarnya somehow kayak oke, keren gitu. Itu negaranya jadi bagus banget sekarang ya. Cuma kayak bikin orang cepat mati ya gitu. Betul. Ya, Makanya maksudnya, ya bahkan sampai pemerintah itu bikin aturan karyawannya harus libur. Iya, Saking diwajibkan. Iya, saking tingginya apa Workaholic. Iya, itu culture di itu Jepang. itu betul, itu culture tuh. Itu work culture-nya teman-teman gue orang Indonesia yang kerja di sana pun juga bisa confirm itu kalau dia sih cerita sama gue waktu lagi nomi-nomi gitu kayak jam 9 nih, tapi bosnya masih di situ tuh. Kayak masih duduk di situ tuh, kagak ada yang berani pulang katanya. Iya, karena- Padahal jam 7 harus udah pulang, harus bosnya masih di situ. pulang, iya. Kata dia bahkan pernah bercanda gitu kayak, paling main sweeper bangsat gitu loh, kayak bohong lu gitu ngerjain lu gitu. Tapi itu benar-benar culture-nya ternyata ya teman-teman. Kalau dia ini nggak semua perusahaan tapi majority di Jepang, kalau itu bos pasti di pojokan situ tuh. Kagak ada lu namanya lu nggak tahu kata-kata apa yang mesti lu ucap untuk gue pulang kali ya gitu atau Bos mau pulang bos. Gak ada. Bos. Gak ada. Lu please. dia bosnya itu pun katanya bosnya pamit dulu nih kan apa Otsukare. Baru tuh pada siap-siap balik. Jadi jangan bos balik. Ya, langsung balik. Lu tiba-tiba langsung tas juga gitu. Jangan juga. Jadi bosnya balik keluar dulu nih baru lu. Itu kalau bosnya lembur ya gimana ya? Malas gitu. Ya udah lu nggak pulang. Misalnya malas gitu, malas gue balik ke rumah lagi berantem sama istri sama anak. Ya udah lu nggak Udah pulang. lu nggak Kesian juga ya. Ya udah sih. Gak apa-apa lah. Berarti lu masih mau ke Jepang nih Mas mau? Mau aja gue mau jadi petani ya. Mau jadi kalau lu tahu Instagram di konten Instagram tuh ada sukoshi damai, gue mau jadi kayak gitu. Oh, yang perkebunan iya, ya perkebunan ya. Petani bro. Itu kalau sapinya belum pulang lu nggak boleh pulang. Lah kan gue mau petani buah gue. Petani buah. Petani buah. Sapi aja kagak pulang anjir. Ada nggak San yang lu lihat di anime? Apa ya ini? Yang kulturnya mungkin lu nggak suka. Culture ini nggak sih apa balik. Kemarin Let me talk first bro. Shh. Ini kultur balik kerja terus ke apa? Buat minum-minum. Oh iya itu ya. Ya, Itu menurut beneran gue ada juga. Kayak pasti seru, tapi bro lu abis kerja capek masa nggak tidurnya langsung ke rumah gitu atau main game? Aduh. Masa Lu- nongkrong? Masa nongkrong jangan tiap hari juga maksudnya gitu loh. Lu masih terlalu kecil San untuk. Gini, Iya orang dewasa maaf ya. kan Iya, tingkat apa tuh? stressful kerja di Jepang kan tinggi juga tuh. Iya benar. Jadi orang biasanya kalau pulang balik kerja terus langsung ke bar itu tuh buat ngelepasin stressfulnya. Justru mereka tuh ngelepas stressfulnya pas dia lagi minum. Iya, baru pulang. Nah, Gitu. coba lu bayangin nih, lagi stres kan? Pulang. Istri ngamuk. Pulang jam segini. Makin stres enggak? Ya bilang aja kan gue kerja bro. Berantem enggak? Anjing, apa istri bro? Bisa tetap dimarahin. Iya. Malas gak? Berantem enggak? Berantem lah. Ya udah, pokoknya Ya. minum dulu, tenang dulu kan. Ya. Nah, pas pulang dimarahin tuh tinggal kayak Iya. Nih, Iya. lu kalau pulang dalam keadaan mabok, pas nyampe rumah udah nggak diapa-apain lagi kan langsung tinggal tidur. Iya, terus kayak istri kan, oh Terus maaf. pagi-pagi ya dimarahin. Gue mabok pulang. Ya kan yang penting nggak habis kerja. Itu mah kata gue salah pilih istri sih anjir. Iya ya udah. Masalah anjing. Tapi kenapa nggak balik kayak Apa? apa melepas stresnya tuh kayak main game atau Nah, tidur sebenarnya kan atau gimana? tradisi minum di bar pulang kerja itu kan udah jadi kewajiban. Iya, Jadi bisa nolak. Iya, bisa nolak. Iya, Ya, terus Nggak, gue kan kalau gue lihat di anime kan, wah aku mau pulang tapi aku nggak enak mau nolak. Anime apa? Ada lah banyak anime lah. Enggak, tapi benar. Jadi gini. Tapi banyak. Tapi gini San, gue coba bantu jelasin ya. Jadi itu bukan cuman culture tapi juga udah kayak social norm banget. Iya. Kenapa social norm? Karena kalau gue lupa tuh istilahnya apa. Intinya kalau di Jepang tuh ada namanya muka publik sama muka private. Apa sih namanya? Gue lupa. double face Iya, ya. double face yang legal di Jepang. Iya. Bukan pasti legal sih. Maksudnya kayak to face. bukan dua muka yang hipokrit ya. Iya. Tapi lebih kepada mereka tuh ngejaga harmoni dengan cara seperti itu. Oh, oke. Kayak, Itu nah, sebenarnya. mereka tuh pakai muka kerja, istilah topeng kerja. Nah, justru kalau lu pengen punya relasi lebih buat teman-teman kantor lu, misalnya pengen, nah kayak di Jepang tuh lu berteman sama teman kantor tuh lu pengen bener-bener jadi temen,
ya lu mesti ikutan nomi-nomi itu. Karena pas nomi-nomi itu mereka buka topeng. Oh. Kasarnya gitu. Kelihatan tuh isi apa? Mereka bakal keluar tuh opini pribadi mereka. Mereka nggak suka sama siapa, mereka kesel sama siapa. Kalau di Indonesia kan kalau kesel sama orang kan diliatin ya, atau kan dikode-kodein jelas gitu kan. Kalau nggak diomongin di belakang. Iya, tapi diomongin tapi pengen kedengeran gitu kan. Kalau di Jepang tuh bener-bener gak keluar. Jadi kalau maka orang bilang orang Jepang tuh suka ngomongin di belakang itu agak kurang tepat juga. Mereka nggak ngomongin. Mereka bener-bener kayak keep it to themselves sampai akhirnya nomi-nomi. Gitu loh. Nah kalau nomi-nomi tuh baru lu kayak kebuka tuh semuanya. Jadi kalau misalnya lu pengen deket sama orang atau apa ya pas nomi-nomi. Iya, pas minum-minumnya. Dan bener juga di beberapa stage kayak kalau misalnya bos lu yang ngajak nomi-nomi itu penting banget juga. Iya. Iya. Kayak Lu gak boleh nolak lah bang ini lah. Iya, sebenarnya bisa nolak, cuman ya gitu ada konsekuensinya. Attitude. Ya. Dan setelah gue tanya teman gue, beberapa orang kayak berarti wajib mabok dong? Enggak juga. Ada beberapa yang cuma pesan orange juice Oh atau iya, apa. ada tuh. Iya. Ada kan? Di anime ada tuh. Ada. Jadi lu bisa juga, lu gak harus mabok. Yang penting kan minumnya, nongkrongnya. Dan biasanya Si Denji tuh pas abis ngalahin Denji Chainsaw Man. Denji. Dia cuma tolong ya. Ya, jadi intinya jangan dipaksain jangan kalau lu emang nggak harus minumnya juga gitu. Karena beberapa emang lu mesti kumpulnya pada saat itu untuk bisa socialize-nya gitu loh. Itulah momen lu lepasnya. Makanya biasanya ya ya kadang juga ada yang brutal akhirnya jadi kayak Shibuya Meltdown kan. Iya. Ada yang sampai geletakan sampai kayak gitu. Kalau justru katanya kalau misalnya lu sampai bisa bikin bos lu geletakan, berarti ini lu bakal diinget banget gitu. Lu asik banget. Ya, lu bakal siap-siap jadi right hand-nya gitu-gitulah ya, gitu. Ada satu lagi nih yang kultur mungkin kalian nggak tahu. Nih jadi sana ada bukan culture sih, tapi lebih kepada standar hidup yang gue nggak suka dan gue nggak nyaman banget sama itu. Apa tuh? Fashion. Iya. Gua nggak tahu sih. Semua bajunya kayak gue kan? Iya, enggak, Cak. Enggak, Cak. Lu mau ke Alfa atau Indomaret kan gue bakal ini aja nih, gue kagak proper gitu istilah buat podcast gitu kan, karena tempat gue sendiri gitu kan. Di sana orang beli Famiciki aja tuh kayak fashion show. Demi di Tokyo ya, menurut gue di Tokyo ya. Itu bener-bener kayak gue tuh underdress banget, sumpah kayak berasa gembel di sana. Ya elah, udah ada book off. Tetep aja di kayak gue tuh lebih kepada ribet pakai baju buat beli jajan gitu loh. Cukup pakai baju gombrang sama celana gombrang aja udah. Ya, kalau gue lagi pakai baju tidur apa nggak boleh? Di sini gue bangun tidur langsung ke warung kagak pernah orang tuh langsung bener-bener literally ngeliatin gue kayak ini gembel mana nih fashion gitu loh. Sumpah. Tapi emang iya sih, apalagi especially kalau misalkan tinggal di kota ya. Iya, Tokyo aduh gila sih itu. Yang sejauh ini yang gue tahu kota paling atau distrik paling fashionable tuh Nagoya sama Tokyo tuh gede banget tuh. Iya, Fashionable. anjir. Itu pasti lu kemana aja tuh mau sedekat apapun, mau cuman kombini doang tuh fashionable banget. Nenek-nenek aja ya, nenek-nenek pakai mantel bulu. Iya. Beneran gue kayak orang-orang gitu dalam hati gue santai aja. Lu cuman ini, tapi mereka tuh bener-bener yang kayak nggak ada cewek, nggak ada yang nggak dandan. Gue nggak nemu satupun cewek baru bangun langsung keluar. Gak ada. Sampai akhirnya waktu itu gue jalan sama bini gue aja jadi keder. Jadi dia bener-bener literally ngedandan dirinya buat keluar. Kita mau kesini doang loh dalam hati gue gitu. Nih kita mau kesini doang ya elah gitu loh. Mau makan pagi ini breakfast kata gue gitu. Makan ramen, masuk makan kagak bakal dilihat 3 orang lebih dah kata gue gitu. Dandan. Iya. Dan itu pressure buat cewek tuh kena pressure gitu. Gue juga kena pressure karena kayak lama-lama ntar gue dianggap tidak respect atau apa gitu. Tapi kan gue gak bikin malu orang. Kalau cewek lebih besar lagi pressure. Ya bini gue aja sampai kasarnya tuh dia beneran dandan dan cari baju yang pas untuk keluar hari ini. Dalam hati gue kita ke Famiciki mau beli makanan, mau beli ayam goreng murah kata gue. Makannya di depan kagak di restoran, mesti pakai sepatu bagus segala macam. Gue dimarahin. Pakai kaos doang, ambil kemeja. Pakai lagi gue anjing itu beneran pressure gede banget. Gede parah dan gue emang bener gitu. Gue nggak pernah lihat cewek nggak dandan. Oh bahkan ini Cak, gue ngeliat ya beberapa kali kan gue musim dingin waktu itu sampai salju di Tokyo. Cewek-ceweknya rela nggak kedinginan. Jadi dia pakai apa? Iya, dia pakai apa? Stocking tapi yang rok pendek. Tapi mantel gede di atasnya. Jadi mereka rela mengorbankan rasa dingin di kaki asalkan tetap fashion. Homeless di sana fashion parah. Fashion parah. Daripada seriusan. Gue dikira homeless malah di sana.
Ada homeless yang kelihatan homeless parah ya, tapi Iya. gue waktu itu jadi kan ini cerita kan gue waktu itu kan datangnya pas bener-bener hujan blizzard badai salju. Jadi kan orang-orang kalau badai salju gembel-gembelnya tuh pada masuk ke stasiun kan pada bawa tanah kan, banyak yang bawa tanah kan. Gue lagi di situ, terus gue tiba-tiba kayak ngelihat, orang-orang pada lari gitu kan pakai payung putih transparannya kan, itu kan payung mahal ya 500.000 ya. Jadi dia tutup payungnya, terus tiba-tiba dia gelar koran. Gembel. Gue pikir orang sono gitu, maksudnya orang yang gak gembel, ternyata gembel masuk stasiun cuma buat Gembel aja punya berlindung. payung 500.000. Iya tuh, lu bayangin loh. Itu Gembel 500.000 gembel. Tapi kalau buat lu yang sendiri yang fashionable nih, Cak. Iya. lu malah bahagia di sana apa malah Iya. malah seneng apa malah gak suka sama gitu? Harusnya seneng sih, karena kayak gue kan emang suka mix and match baju kan. Terus dengar dari Dika juga kan ternyata banyak store-store yang bajunya tuh masih bagus, tapi harganya Second. Nah, Oh, gue jadi- juga setuju, Bang. Iya, jadi kayak gue pasti bakal seneng banget sih buat mix and match baju di sana. Terus Kan gak merasa sendirian juga kan? iya, Karena lingkungannya bener-bener. mendukung. Kalau misalnya di Indonesia nih kita terlihat beda sendiri atau kita terlihat fashionable sendiri walaupun freak cuma ke banget. mall. Nanti ini viralin di Twitter. Iya. Ada yang ngerekam aja. Ada yang ngerekam. Kesini doang gitu. Iya lagi. Iya kan? Bener lagi. Iya Maksudnya kan? kayak banyak banget orang yang beda dikit fashionnya agak upgrade dikit di sini diviralin ya. Viralin. Dikatain soskena gitu. Iya, soskena. Terus kayak, Iya ya, gue baru sadar. Oh gue cocok sih di Indonesia karena gue nggak masalah juga sama orang yang high fashion. Gue nggak pernah Oh, iya, pernah kayak apaan sih gitu. Tapi lebih ke gue sendiri karena gue terkena. Yaitu bini gue nyeret gue mesti gue pakai kemeja lah, pakai shawl lah. Kan kata gue kita ke Famiciki doang gitu kayak ngapain. Iya. Jadi gue korban pressure itu. Jadi Jadi ke aware diri sendirinya kan. iya, gue tahu, gue juga berasa malu, tapi kayak gue lebih baik malu daripada ribet gitu kan, Iya. selama bajunya nyaman gitu. Tapi kalau gue disuruh pilih gitu ya, tinggal di culture yang fashionnya wajib punya standar, sama yang lu ngegembel kayak gue kayak gini sana pendek gak masalah, gue lebih prefer yang itu sih, daripada dipaksa-paksa mesti nge-fashion karena emang nggak fashion kayaknya emang gue orangnya. Berarti mulai biasain ke Alfamart pakai kemeja. Ke Alfamart langsung kayak siapa? Siapa? Thomas Shelby. Pakai rompi, pakai kemeja, pakai outer. Tapi di Jepang begitu kan? Ya terus begini kan. Pakai shawl dulu, pakai shawl. Habis itu belinya teh 3 ribuan. Belinya teh olong. Iya kalau beli, kalau narik uang doang. Iya, dari ATM doang lu dari cash doang. Mending cuma narik ATM, siapa tahu baca majalah doang terus udah cabut. Iya boleh juga ya. iya makanya. Enggak, kalau enggak ini tau gak sih lo yang beli ini apa sih? Aduh gue lupa. Apa susu coklat sama roti. Iya udah coklat sama roti buat sarapan di depan. Besok Dua lagi. Kasirnya bingung. Kasirnya ya udah sih Bajunya enggak apa-apa. begini, belinya roti 3 ribuan sama ini, susu. Wow, bro. Tapi menurut gue itu akan jadi surga buat cewek-cewek yang emang suka Fashion. nyobain banyak fashion mix and match. Di sana malah justru semakin biasa lu semakin gembel. Semakin Kalau gue nggak terganggu sih. Karena gue juga nggak terganggu dik, cuman pasangan gua. Jadi dengan keadaan yang jadi agak terganggu. Maksudnya gua nih tinggal di Jepang dengan keadaan seperti itu sendiri gitu ya. Gua nggak apa-apa paling diterakin orang atau nggak bakal diterakin lah, paling diliatin orang gitu. Tapi ketika di momen-momen tertentu gue juga pasti proper lah. Maksudnya kayak ketemu orang nih, diundang rapat nih atau apa, ketemu klien nih pasti gua pakaiannya rapi lah. Ya masa gua ke Family Mart gua dandan Thomas Shelby. Oh gini deh gampang ya. Kalian kan suka ngeliat si Dika itu pakaiannya kan mix and match juga kan sebagai cowok. Iya. Itu masih underdress di Tokyo. Betul. Seriusan. Jadi itu masih jadi standar basic paling Paling bawah. paling standar banget. Enggak, itu kan standar, itu di bawah standar. Iya cara berpakaian. Cara berpakaian Dika tuh yang biasa mix and match. Apalagi Itu di bawah gue standar. anjing ya. Gue udah Iya kayak apa ya? celana pendek. Ini Hauri juga disuruh pakein kalau nggak gue pakai. Iya benar. Iya kan? Cuma buat podcast doang. Podcast doang kalau papas pakai gue lepas Hauri gitu. Jadi lu kalau lihat misalkan di Harajuku atau di Wah, mati lu. Shinjuku, atau misalkan di Shibuya itu tuh fashionable gila kacau banget. Dan orang cosplay aja udah. Oh. Ya. Kayak orang biasa aja ngeliat Gojo ada 13 biji di situ jalan-jalan. Biasa aja. Ya udah mending langsung cosplay aja daripada udahlah cosplay aja lah. Oh, lo tau gak sih baju-baju anime di Indonesia yang kayak gitu tuh? Iya. Yang gue juga nih kayak pakai gini kan. Itu nggak ada. Oh enggak ada. Oh, ini Mereka bener-bener yang kayak fashion. Iya, bukan yang kayak plak gitu gambar enggak. Kalaupun iya yang kayak Kuyo sama Dika gitu, kayak mereka tuh pasti tambahin Ya, tambahin. ya. apa gitu. Jadi kayak kalau kita kan sedangkan kalau wibu Indonesia tuh pakai ini udah Wibu. event selesai. Iya. Udah certified ibu. Di sana tuh
lu bakal tetap kelihatan wibu tapi kayak ditambah fashion tiba-tiba celana yang longgar yang apa kayak atau nggak sih yang koboi renda-renda lah. Itu yang gue kemarin gue pakai yang di Shibuya, yang lu tau gak sih ada video gue yang gue bikin kayak OTD gitu ya. Gue pakai baju ini persis. Terus ya gue tambahin pakai long sleeve, kalung, chain, terus celana gue gombong. Oh iya anjir di sana cowok-cowoknya kayak kalah. Kita kan dulu kan ada kultur pakai batu akik kan. Mereka juga masih sampai sekarang pakai batu akik. Ada rantai-rantainya sampai sini. Serius. Ada. Seriusan. Jadi kalau lu pakai batu akik di sana malah normal. Banyak kan bapak-bapak dulu kan batu akik kan sampai jarinya bersini semua nih kan udah kayak Thanos tuh kan. Di sana malah normal. Intinya di sana kalau orang jalan-jalan either pakai baju fashion atau enggak baju kerja. Iya. Lu pinter lah. Baju kerja aja. Fashionista atau lu white collar udah. Iya. Enggak ada yang pakai baju polos ini, jalannya enggak ada. Kalau pakai Hawaii pink Enggak. terus bawah light stick sama pakai headband. Oh, kalau itu ya boleh, tapi kelihatan banget kayak lu banyak banget bener-bener banyak kayak lu udah pakai yang bando Mickey Oh, yang iya. kayak ada telinganya, terus udah bawa belanjaan 20 kantong apa gitu, sama tas. Terus kadang-kadang nggak pakai yang Slayer Pramuka itu nggak sih lu, yang ada tulisan Jepang-Jepangnya. Iya. Terus biasanya udah ada kayak apa sih ini di muka-muka idol gitu ditempel-tempel di tasnya. Ya, oke. Intinya always more. Lu gak akan pernah bisa pakai kaos dan celana apalagi terutama di Tokyo, apalagi terutama pas musim dingin. Walaupun memang bisa-bisa aja gitu ya kalau lu mau underdress, tapi ya gua aja yang kayak gini pakai heater kayak gini lah, tapi celana panjang pakai heat tech, pakai jaket lagi, tambah shawl kurang. Homeless. Berarti gak bisa kayak Aisu di episode 1 Alice in Borderland. Aisu kan dia pas jalan-jalan sama teman-temannya di Alice in the Borderland. Itu musim panas. Itu musim panas dan itu masih berfashion itu. Iya. Itu masih fashion itu. Masih anjir. Itu kayak Kagak, anjir. bocah keluar rumah. Kagak, sendalnya apa, celana pendeknya apa, lihat. Ya, Kaosnya benar kaos branded apa. Oh, di Ya, sana tuh benar. kayak makanya ini gua mungkin buat kalian tahu ya, di sana tuh nggak ada istilah kayak Tanah Abang gitu, nggak ada. Di sana tuh Tanah Abangnya ya Uniqlo. Ngerti gak sih maksud gue? Nggak ada Shopee. Iya nggak ada Shopee. Jadi kayak justru tuh Uniqlo tuh kalau beberapa orang bilangnya kayak udah go to go banget, kayak lu butuh baju cepet ya Uniqlo. Sorry, GU. Ya Jiu juga bisa. Lebih under banget. Di bawah lagi. Dan itu pun Jiu tuh udah ya kayak branded. Jadi kayak bajunya tuh kelihatan proper gitu loh. Terus kayak walaupun polosan tapi kayak ada brandnya gitu ya. Iya. Apalagi kemarin Gio baru banget collab sama Eva. Nah, Brand murah tuh collab sama Eva. kacau sih. Pokoknya lu Apa sih? Kan lu beli. Apaan sih? Ya sorry. Apa sih? Nah, itu dia kira-kira ya culture Jepang yang ya sedikit shock tapi gak apa-apa lah, kita terima-terima. Dan banyak hal bagusnya lebih kepada ini personal aja ya, kayak gak cocok gitu. Karena gue ada yang cocok, ada yang cocok, ada yang gak cocok. Kuyup ada juga. Dan mungkin juga jadi sebagai persiapan buat teman-teman yang mau ke Jepang nih, yang liburan atau mungkin sekolah. Ya, Mulai besok gua ke Alfa Mini pakai baju rapi dah. Iya, Thomas Shelby. Iya, Thomas Shelby gua. Bodoh amat aja. Gua ada ini ada apa? Nanti gue ke Jepang gue pastiin Iya. sendiri. Iya. Jadi pokoknya lu pada siap-siap deh kalau ke Jepang. Ya lagi-lagi itu kan culture ya. Maksudnya lu gak bakal ditegur polisi kalau kayak gua. Tekanan sosialnya berasa. Agak missing out sama yang lain. Moral. Tekanan sosialnya sangat FOMO. Kenapa apa FOMO? Bener, Pak. Oh iya. Fear of missing out. Enggak dong, gak FOMO dong. Kan gue udah tahu. Ya, oke. Udah tahu. Kalau udah tahu tidak missing out lagi dong. Kita udah iya dong. Iya. Ya, lebih kepada social pressure sih. Iya, betul. Social pressure dan Walaupun gak ada yang ngasih tahu lu pakai lu jelek. enggak ada. Iya, lu gak bakal ditegur. Tapi lu akan merasa. Cak diliatin, Cak. Iya makanya lu kan merasa walaupun gak so kan lu merasa. Minder kita ngeliat 1, 2, Minder. Anjir, gue tiap hari pakainya begini, yang lain pada begini gitu ya. Itu minder. Di sekuyup, lu kayak kuyup kan normal di Indonesia ya. Iya. Di sana adalah gembel. Menurut orang-orang bakal kelihatan gembel. Gembel. Entah gembel atau pakaian tidur. Oh iya. Pakaian rumah. Nit. Oh iya, mending gue pakai hoodie aja kayak hikikomori, kayak nggak punya temen gitu. Enggak sih, lu lebih bakal dilapor polisi kalau kayak gitu. Itu fix lapor polisi tuh. Ya. Sadar Jangan. Sadar dong. Sadar. Sadar. Bener juga. Sadar.
Kalau menurut kalian bagaimana? Apa sih hal-hal yang mungkin kalian udah tahu atau pernah ngerasain sendiri di Jepang dan gak cocok menurut kalian? Atau ketika kalian dengar dari kita, kalian bilang, cocok-cocok aja bang, gue suka fashion. Atau kalau setuju bang, gue juga gak suka bajunya ribet-ribet. Coba komen di bawah. Atau kayak bang di Indonesia aja deh bang, gak mau ke Jepang gitu. Ya udah gak apa-apa. Masa gue paksain ngapain? Kan kita di sini nggak maksa kalian untuk tinggal di Jepang. Iya bang, segala macam. Ini konten sebenarnya refreshing loh. Maksudnya banyak banget orang yang ngira itu kita anime mulu, apa Jepang bagus mulu segala macam. Ya ini buat nunjukin bahwa kita nggak segitunya juga kok sama Iya, Jepang. Kita suka sama Jepang, culture dan lain-lain, tapi bukan berarti semua yang dilakukan Jepang cocok buat kita. Gue masih takut ada Godzilla. Nggak ada. Tapi ada kalau lu ke Kabukicho ada Godzilla. Seriusan? Ada Godzilla. Ada. Dan itu Seriusan. ada jadi di belakang Godzilla itu ada hotel. Ada hotel nongol. Jadi ada hotel yang samping mulut Godzilla itu ruangannya paling mahal. Iya. Itu dekat Kabukicho kan? Iya yang di Kabukicho di atasnya. Bisa keluar atomic bat kayak. Iya. Oke. Oke, itu aja dari kami. Waktu Indonesia Wibu. Jangan lupa subscribe, komen di bawah juga kita bawain tema apa berikutnya. Mungkin yang lebih umum dan gak terlalu anime. Dan komen di bawah kira-kira Hasan akan survive ke Jepang apa enggak. Enggak sih. Survive gua. Enggak sih menurut gue. Jadi gembel. Oke, demikian dari saya Eno Torpedo. Saya Ocha Atom. Saya Hasan nuklir. Apa? Ayo buru. Saya Kuyup AK47. Keempat tujuh. Saya Dika Settle Charge GTA San Andreas. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.